Berdasarkan laporan terbaru per 1 Mei 2026, tercatat 138 bentrokan di garis depan Ukraina. Tapi yang menarik bukanlah jumlahnya, melainkan siapa yang mengendalikan ritme pertempuran. Data dari berbagai sumber independen menunjukkan bahwa Rusia lah yang kini memegang inisiatif. Dari Pokrovsk hingga Kharkiv, pasukan Rusia terus menekan secara metodis. Belum lagi pengerahan cadangan strategis yang menandakan persiapan ofensif besar. Dalam video ini, kita akan membaca peta perang dari sudut pandang yang jarang disajikan media barat. Mari kita mulai. Kita mulai dari satu target operasional Rusia yang jarang dibahas media besar, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU. Mengapa SPBU menjadi sasaran? Karena logistik adalah urat nadi perang. Tanpa bahan bakar, tidak ada truk logistik, tidak ada generator, tidak ada kendaraan tempur Ukraina yang bisa bergerak. Pada serangan malam 30 April hingga pagi 1 Mei 2026, Rusia meluncurkan 210 drone Shahed terhadap berbagai target di Ukraina. Termasuk di dalamnya adalah serangan presisi ke beberapa SPBU di kota Kharkiv. Laporan dari sumber lokal menyebutkan bahwa sedikitnya 3 SPBU mengalami kerusakan struktural. Satu SPBU di distrik Kievski Kharkiv dilaporkan kanopinya runtuh akibat serangan. Dari sudut pandang militer, ini adalah strategi yang sangat logis. Rusia tidak asal menyerang, mereka secara sistematis melumpuhkan infrastruktur pendukung militer Ukraina. Bukan hanya gudang amunisi dan markas, tapi juga titik-titik distribusi BBM yang selama ini menjadi nadi pasukan Ukraina di garis depan. Apakah ada korban sipil? Laporan menyebutkan 2 pria terluka dalam serangan di Kharkiv. Tapi perlu dicatat, Rusia selalu menyatakan bahwa target mereka adalah infrastruktur militer. Dan menurut data intelijen Rusia, beberapa SPBU tersebut memang digunakan oleh militer Ukraina untuk mengisi bahan bakar kendaraan logistik mereka. Jadi ini bukanlah serangan sembarangan, ini adalah operasi logistik balik yang cerdas. Dan ini baru satu bagian dari strategi besar Rusia. Sekarang kita masuk ke situasi garis depan secara umum. Dalam 24 jam terakhir terjadi sekitar 138 bentrokan. Tapi perlu dicatat sebagian besar inisiatif serangan justru berasal dari pihak Rusia. Sektor yang paling panas adalah Pokrovsk, dan disinilah keunggulan taktik Rusia terlihat. Rusia tidak sekedar menekan, tapi juga memotong jalur logistik Ukraina secara sistematis. Dilaporkan Rusia menggunakan kombinasi artileri kaliber besar, drone pengintai, dan unit infanteri yang terlatih untuk menghabisi titik-titik pertahanan Ukraina satu persatu. Yang menarik, Rusia mulai mengerahkan cadangan strategisnya. Ini adalah pasukan yang sebelumnya disimpan untuk situasi paling kritis. Satuan seperti Korps Tank Garda Pertama mulai terlihat bergerak menuju front Kharkiv. Interpretasi sederhananya, Rusia tidak kehabisan tenaga. Mereka justru sedang mengatur nafas untuk ofensif besar. Menurut data yang beredar, lebih dari 200 unit kendaraan berlapis telah berpindah dari wilayah Rostov ke posisi dekat perbatasan. Ini bukanlah tanda-tanda negara yang kalah perang. Ini adalah persiapan matang untuk operasi skala besar. Sementara itu, posisi Ukraina di beberapa titik mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Panglima tertinggi Ukraina sendiri sampai mengeluarkan perintah rotasi maksimal 2 bulan. Artinya tentara Ukraina di garis depan sudah sangat kelelahan. Keempat, mari kita bahas klaim Ukraina tentang serangan jarak jauh mereka ke wilayah Rusia. Benar, Ukraina beberapa kali berhasil meluncurkan drone ke target seperti kilang minyak di wilayah Perm atau Tuapse. Media barat menyebut ini sebagai game changer. Tapi mari kita lihat dengan kepala dingin. Apakah serangan-serangan itu berhasil menghentikan laju Rusia? Jawabannya tidak. Faktanya, Rusia tetap meluncurkan 210 drone Shahed ke Ukraina hanya dalam 1 malam terakhir. Itu artinya sistem produksi dan logistik Rusia masih berjalan. Bahkan Rusia meluncurkan rekor drone sepanjang April, 6.583 unit, menunjukkan bahwa industri pertahanan Rusia justru sedang berada di puncak produktivitasnya. Kelima, soal diplomasi.
Beberapa hari terakhir muncul wacana gencatan senjata jangka pendek yang diusulkan Rusia, rencananya mulai sekitar 9 Mei, dan Presiden Ukraina Zelensky sampai harus mengklarifikasi usulan ini ke Amerika Serikat. Dari sudut pandang Rusia, ini adalah langkah cerdas. Mengapa? Karena Rusia bisa menawarkan gencatan senjata di saat mereka sedang mempersiapkan ofensif besar. Dengan cara ini, Rusia terlihat sebagai pihak yang menginginkan perdamaian, sementara jika Ukraina menolak, maka citra Ukraina di mata dunia akan turun. Ini taktik klasik Rusia yang sangat efektif. Mereka tidak hanya bermain di medan perang, tapi juga di meja pernubunan. Jadi kesimpulan dari perkembangan 1 Mei 2026 adalah Rusia dalam posisi yang jauh lebih kuat. Mereka sedang mempersiapkan ofensif besar di bulan Mei sambil terus melumpuhkan infrastruktur logistik Ukraina, termasuk SPBU-SPBU yang menjadi tulang punggung pergerakan lawan. Dunia sudah lelah dan proposal gencatan senjata dari Rusia justru menempatkan Ukraina di posisi yang sulit secara diplomatik. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Rusia tidak akan mundur. Mereka bermain untuk jangka panjang. Sampai di sini dulu analisis kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari channel ini. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.